Jejak digital masa lalu Miftah Maulana Habibur Rahman atau akrab disapa Gus Miftah kembali dikulik publik. Hal tersebut imbas sikapnya yang dinilai telah menghina seorang penjual es teh di sebuah acara kajian. Salah satu momen yang kembali disorot saat Miftah Maulana menjadi bintang tamu di acara Kick Andi yang dipandu oleh Andi F. Noya. Dilansir dari kanal YouTube, Andi F. Noya mengulik riwayat pendidikan agama Miftah Maulana. Awalnya Andi menyinggung soal banyaknya ulama yang menjadi selebriti jadi sorotan publik. Hal tersebut dikarenakan ulama yang muncul di panggung hiburan dinilai memiliki ilmu agama yang dangkal. Lantas Andi menanyakan mengenai latar belakang pendidikan agama Miftah Maulana hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama. Banyak sekali kemudian ustaz, kiai, dai atau ulama yang kemudian menjadi selebriti. Mereka muncul di panggung-panggung, menjadi sorotan. Tapi minta maaf, Gus, banyak yang menilai keilmuan yang dangkal. Jadi ilmu agamanya ini terbatas sekali, ujar Andi sebagai pemantik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ke Gus Miftah, ilmu agama Anda, latar belakang Anda dalam keislaman itu apa? Bisa dijelaskan? Tanya Andi F. Noya. Menanggapi pertanyaan Andi tersebut, Miftah Maulana membeberkan latar belakang pendidikan agamanya. Ia mulai menekuni ilmu agama sejak bangku SMP. Saya di pesantren Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Jaya Sakti, Padang Ratu, Lampung Tengah itu 6 tahun dari sanawiyah sampai aliyah, jawab Miftah Maulana. Setelah menempuh pendidikan dari SMP hingga SMA, Miftah Maulana melanjutkan pendidikan agamanya di salah satu perguruan tinggi Islam. Saya kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Walaupun ijazah tidak saya ambil, karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG, tuturnya. Tak berhenti sampai di sana, Miftah Maulana kembali memperdalam ilmu agamanya dengan berguru ke pondok pesantren. Saya juga nyantri di pondok pesantren Nurul Huda, Sragen, asuhan Abah Syarif Hidayatullah, dan ada beberapa kiai yang kemudian saya belajar kepada beliau, termasuk Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beber Gus Miftah. Menanggapi soal dirinya dinilai memiliki ilmu agama yang dangkal, Miftah Maulana membenarkannya. Namun, ia dengan tegas mengatakan akan menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang dimilikinya. Beberapa warganet bahkan menyebut bahwa utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ini bukan keturunan kiai atau Gus yang sah. Ia diklaim sebagai mantan marbot masjid dari Lampung dan disebut-sebut tidak menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga. Tuduhan tersebut memunculkan anggapan bahwa gelar Gus digunakan untuk kepentingan pribadi. Menanggapi kontroversi ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, bidang keagamaan, Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, membantah keras narasi yang beredar. Ia memastikan bahwa Gus Miftah adalah keturunan ulama besar, yakni Syekh Hasan Besari atau Kiai Ageng Hasan Besari dari Ponorogo. Dia keturunan ulama besar, Syekh Hasan Besari Ponorogo, ujar Gus Fahrur, dikutip dari Detik News, Kamis, 5/12. Selain itu, Gus Fahrur juga menjelaskan bahwa Gus Miftah memiliki pondok pesantren bernama Ora Aji yang berlokasi di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dia mengelola pesantren di Yogyakarta. Saya kenal baik dan pernah berkunjung ke pesantrennya, tambahnya. Mengutip Okezone, gelar Gus dalam tradisi Nahdlatul Ulama memiliki keistimewaan, khususnya di Jawa. Gelar ini biasanya disematkan kepada putra seorang kiai sebagai bentuk penghormatan. Gelar Gus juga mencerminkan seseorang yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan dihormati dalam masyarakat. Bahkan, seseorang yang bukan anak kiai tetapi memiliki keilmuan agama yang tinggi dapat pula disebut Gus. Keluarga bongkar kebohongan Gus Miftah yang ngaku keturunan Kiai Hasan Besari. Pengakuan Gus Miftah dibantah oleh Nur Syahid,
seorang pria asal Ponorogo, Jawa Timur, Nur Syahid disebut masih satu buyut dengan ayah Gus Miftah, yakni Turut atau Murodi. Nur Syahid menegaskan Gus Miftah tidak ada dalam silsilah keturunan Kiai Hasan Besari. Seumpama Gus Miftah ke sini, saya berani bilang, kamu bukan silsilah Tegal Sari, saya berani karena itu bohong, wong dia asli Bantengan, Mojorejo, Jetis, tegas Nur Syahid kepada Detik Jatim. Nur Syahid berujar bahwa Gus Miftah berada dalam silsilah Mbah Kariman dari Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis. Kakek Gus Miftah yang bernama Boniran mempunyai 4 anak, yaitu Dul Salam, Bakin, Bares, dan Turut, ayah Gus Miftah. Jadi Gus Miftah itu bukan keturunan Tegal Sari, Kiai Hasan Besari, tapi asli Bantengan. Bapaknya, bernama Turut, masih sering ke sini, yang masih ada istrinya, Pak D-nya, Bude-nya, sama ponakannya yang di rumah Keprabon, rumah warisan orang tua, jelasnya. Ternyata, pengakuan Gus Miftah juga sempat diragukan oleh pihak keluarga Kiai Hasan Besari. Raden Kunto Pramono, generasi ke-8 dari Kiai Hasan Besari menyebut nama Gus Miftah tidak ada dalam silsilah Kiai Hasan Besari. Gus Miftah dalam silsilah tidak ada. Saya mengharapkan kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas, dari istri keberapa, nanti akan ketemu. Saya cek, kok nggak ada, masih merasa ada keraguan, kata Raden Kunto Pramono kala itu. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta kepada semua pihak agar tidak sembarangan mengundang dai atau pendakwah tanpa pengetahuan agama yang cukup. Ini mengaca dari hinaan Gus Miftah terhadap penjual es teh Sun Haji. Jangan mengundang ustaz atau mengundang dai tanpa kapasitas nilai-nilai agama, kata Maman. Menurut dia, masyarakat dapat mengetahui mana pendakwah yang paham agama dan tidak jika usulan sertifikasi pendakwah sudah terrealisasikan. Politikus PKB itu menilai akan menjadi sangat berbahaya jika ada pendakwah yang muncul ke publik, namun tidak paham tujuan beragama dan memiliki pengikut dalam jumlah besar. Sangat berbahaya, pendakwah tidak mengerti agama tapi punya pengikut. Kalau kita mengacu pada hadits Rasul, suatu waktu ada masanya di mana sebuah masyarakat akan hancur bila sangat sedikit keilmuannya, sangat sedikit ulamanya, sedikit yang paham agama, katanya. Yang muncul adalah penceramah yang tidak argumentatif, tidak menonjolkan agama yang substansial, tapi hanya simbolik, hanya ngakak-ngakak, hanya tertawa, hanya membiarkan kemiskinan di mana-mana, pembodohan di mana-mana, dan sebagainya, sambungnya. Bahkan, tujuan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika pemerintah masih membiarkan banyaknya pendakwah tanpa sertifikat tersebar luas di masyarakat. Jadi jangan berharap Indonesia Emas 2045 terjadi bila kita tidak memulai peningkatan kualitas para dai, ucap Maman.